Yang sekarang tuh prestasi kerjanya gitu. Oh, sapinya punya, ayamnya punya, jalannya bagus, mau apa lagi coba. BUMDesnya makin berkembang. Ya ke depan saya ingin ke depan tuh punya gagasan tentang desa itu. Desa itu punya investasi desa. 20 miliar per desa, simpen di lembaga-lembaga pengelolaan keuangan. Dapat dividen 15% per tahun. Kepala desanya yang malas bisa menggunakan dana itu untuk bangun loh. Nggak usah lagi dikasih dana desa. Gitu. Jadi infrastruktur apa yang dibangun? Selain peternakan ayam, tahun ini bangun apa infrastruktur? Tahun ini kita di perubahan dapat aspal 3 paket kegiatan untuk jalan desa. Ini kita PR di sini cuma ada jalan kabupaten. Itu memang anggarannya kalau dikerjakan besar kita nggak mau juga Pak Deddy, nanti malah kita roda pemerintahan di Purwasapa nggak jalan bagus. Ini kita kemarin sudah ketemu sama Pak Sekda, bertemu langsung di anggaran murni tahun 2024 besok kita dikasih 1,2 miliar untuk jalan kabupaten ini. Jalan kabupatennya. Rusak parah. Tapi dikerjakannya oleh PUPR. Oleh PUPR, ya melalui. Artinya proyek ya? Ya, melalui lelang karena bantuan keuangan desa maksimalnya 1 miliar. Ya kalau besok mungkin keluarnya 900 atau 1 miliar ya dikerjakan swakelola Pak Deddy. Oh iya, saya dulu pernah membuat kebijakan itu. Iya. Gimana pembangunan desa biar cepat? Saya kasih bantuan keuangan desa. Cepat tuh bangun, cepat. Gitu. Bahkan karena bisa lebih cepat dari perencanaan semula. Iya, kalau jalan kabupaten itu kan aspal harus pakai hot mix. Iya. Iya, nggak bisa manual, jadi anggarannya memang besar Pak Deddy. Dan jalannya juga panjang, ini kemarin kita ukur sekitar 950 meter. Hampir 1 kilo ya. Iya. Dan yang menarik dari Jawa itu gini loh, nggak semuanya dikasih pagar. Masih banyak pagar tanaman hidup. Tuh. Kiri. Tuh. Masih banyak daun kedong-dong. Ini ke sawah aksesnya. Nah, ini jalan kabupaten yang rusak. Yang rusak ini ya? Ya, ini ke sana lewat perempatan depan pasar. Nah, betulkan lah ya, daripada rusak semuanya Pak Deddy. Iya. Ini yang penting arah yang menuju ke permukiman warga, ini yang belok kanan kita benerin dikit-dikit. Lah ini yang ke sana sama yang ke pasar itu yang rusak parah, itu depan kelihatan. Ini ya hancur. Jalan kabupaten tinggal ini aja Pak Didi. Jalan desa udah pada beres. Insya Allah tahun ini beres semua. Iya. Ini sawahnya. Ini yang enggak gagal panen. Aman. Iya. Aman. Tetap drainase, irigasi itu sangat membantu Pak Deddy. Iya. Ini kemarin kita dapat JUT itu JUT. Oh, Jalur Usaha Tani. Iya, lurus jalan ini. Itu dari Kementerian Pertanian kan? Iya. Dapat berapa? Dapat 150 juta. Wah, lumayan. Lumayan. Jalan Usaha Tani. Ini gunungnya kan di atas. Iya. Hutan-hutan. Kalau yang ini enggak gersang, yang gersang yang sebelah sana karena ditambang juga itu pasir kuarsa. Problemnya itu gunung-gunungnya ditambangin, batunya diangkat, pasirnya diangkat. Ya sistem irigasi sebaik apapun dibangun yang nggak ada airnya. Iya. Karena pasir itu punya fungsi untuk penyimpanan air. Nah kadang nggak ngerti di Indonesia ini. Itu JUT-nya Pak Didi. Ini JUT ya. Ya. Ini JUT. Bantuan Kementerian Pertanian. Iya. Ini yang JUT, yang hot mix ini. Bukan, ini beton. Beton. Iya. Ini JUT. Ini dulu belum ada jalan Pak Deddy. Sekarang jalan. Ya langsung jadi Jalan jalan. Usaha Tani. Tuh, Para petani jadi punya jalan. Wah, asik banget tinggal di sini. Ini tanah bengkok perangkat desa, tanah kas desa dari ujung
sampai Gimana perbatasan desa. nggak Pak nyaman jadi kepala desanya, bengkoknya 10 hektar. Walah, 10 hektar menghasilkan berapa ton? 1 hektar di sini berapa Kalau ton? 1 hektar itu sekitar 7 ton sampai 8 ton. Waduh, tinggi lah. Ya, bagus kalau sini Pak Dedi. Bagus, tinggi lah. Bagus kok, sistemnya bagus. Seneng lah. Gimana? Ini irigasi juga kemarin dapat dari Kementerian Oh, pertanian. Pertanian. Oh, dapat irigasi juga ya. Ya. Gimana kalau nggak hebat coba? Padinya punya, telurnya punya, dagingnya punya. Ini yang 1000 ekor. Ini 1000 ekor ayam. Iya. Oh, gitu sih kita lihat. Ini keren nih. Ini yang disebut kemandirian pangan. Yang kita pikirkan, kita cita-citakan, desanya kuat. Punya beras, punya daging ayam, punya ikan, punya telur. Mau apa lagi coba? Ikan ada juga. Ikan ada. Nih. Dapatnya. Iya. Ini nila ini. Ini lele, ini nila. Nah, ini ayam ke telurnya. Ya, Harus dibuka? udah. Kan berarti nggak steril. Nggak apa-apa kalau ini ayam emang. Oh, ini telurnya. Ya. Wow. Ini telurnya. Ini sehari 47 kilo. Makannya apa? Makanya produksi sendiri. Apa? Beli konsentrat. Ada potato sama jagung giling sama konsentrat. Konsentranya masih beli ya? Masih. Nih. Ini telurnya nih. Nah, Wow. ini jam segini belum nelor. Bentar lagi full. Telurnya jam berapa? Jam 11, jam 12 lah. Iya, telur jam 12. Nih Ya. telurnya. Ukurannya relatif baik. Berarti mereka kerja di perusahaan BUMDes ya? Iya. Pokoknya dari 2.500 ekor itu per tahun 250 sampai 300 juta bersih Pak Dedi. Kades Hoho itu bukan urusan di tatonya saja yang nyentrik. Kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini. Purwasaba. Nih, ayamnya. Waduh. 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa, punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top. Setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Setuju banget. Ya kan? Setuju. Tapi Amin. kadesnya dikelola kayak kades Soho Tato ini. Sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividennya 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Harapannya Pak Kades ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Iya. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke, yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, Desa Purwasaba, Banjarnegara. Jadi dari nih pendapatan nih dari ayam kan sehari 800 tuh sisa masuk ke kas daerah, ke kas desa ya.
Berarti sebulan tuh hampir 30 juta loh. Iya. Taruhlah 25 juta. Setahun itu berarti bisa 300 juta. Iya. Duitnya buat apa? Uangnya jadi kalau menunggu dana aspirasi itu kan karena dibagi-bagi ya Pak Deddy. Itu untuk infrastruktur, untuk irigasi kita karena di sini mayoritas pertanian, irigasi juga udah 70% bagus sampai saat ini. Oh, irigasinya udah bagus. Ya, Dibangun, jadi uang dari pendapatan telur ayam dibangunin jalan, dibangunin irigasi. ya kembali lagi ke masyarakat Pak Deddy. Kembali lagi ke masyarakat. Plus penanganan kemiskinan. Ya, Indonesia ini kalau pengelolaan duitnya bener maju nih bangsa nih. Bener jujur. Nih, kok ayamnya ngomongnya ho 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 katanya. tahu yang punya. Wah, punyanya ho ho, ayamnya ho ho. Ah. Tuh, ho ho ho, ayamnya begitu ngomongnya. Ini oh iya, ini dibersihkannya berapa ini sekali? Kalau ini baru dipanen nanti langsung dibersihkan. Langsung dibersihkan Ya, kan? setelah dibersihkan nanti baru diisi lagi. Ini bagus kan dikasih air sehingga tidak jadi lalat. Ya, Ini benar. Ayam telur. Pasarannya kemana ngejualnya telurnya? ke pasar tradisional Di sini? terus diambil juga dari pedagang-pedagang luar kota. Oh, jadi sebentar lagi nih. Jadi bertelur jam berapa? Kalau jam 12, jam 1 udah full. Full udah penuh. Udah penuh. Ini belum penuh ya. Penuh. Nih, Bapak sini. Yang ternaknya sini. Ini dulu juga perangkat desa Pak Deddy. Ah. Sini, Bapak. Bapak kerja sini. Bagian apa? Bagian pakan. Ngasih makan. Ya, Berapa digajinya? punya 1 juta Per? per bulan. Padahal masih ini kan ternyata Kan masih belajar bertelur. Iya. Nanti kalau udah telurnya banyak 2 juta. Iya, Pak. Ya kan, Pak? Kan isi waktu kan? Iya. Dulu perangkat desa. Iya, Pak. Berhenti sekarang karena usia. Iya, dari 2020. Alhamdulillah. Jadi ada pekerjaan ya. Alhamdulillah dikasih pekerjaan Pak Lurah. Di sini panggilannya Pak Kades, Pak Lurah. Pak Kades bisa, Pak Lurah bisa, ada yang Pak Kades, ada yang Pak Lurah. Oh, Rata-rata Manggil. Pak Lurah. Lurah, gitu. Lurah. Ya, keren keren. Ya. Ini desa hebat. Itu ketua Bumdes Pak Deddy. Ini ketua bumdesnya. Yang kotak-kotak Waduh. yang mirip Bapak Prabowo. Wah. Oh iya, benar. Oh. Ayo. Ketua bumdes. Mirip siapa? Mirip Pak Prabowo. Oh, mirip Pak Prabowo. Iya, mirip banget. Yang beda cuma nasib.